Hey, aku lagi Mastery Gamer. Sorry loh kalau 3 minggu ini aku nggak bikin video, aku agak sedikit sibuk dengan banyak hal. Tapi dari sekarang harusnya udah lebih lancar ke depannya, udah nggak terlalu sibuk. Jadi aku akan coba untuk mulai bikin balik ke jadwal aslinya. Untuk hari ini aku akan membahas Quick Start Guide untuk Dragon Link. Kenapa Dragon Link? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Dragon Link itu kemarin habis menang World. Keren kan? Yang kedua, menurut tier list di mdm.com, Dragon Link itu masih masuk tier 1, cuma sedikit di bawahnya Purely. Jadi ini adalah deck yang sangat solid, dan kelihatannya ini adalah investasi jangka panjang. Ya, aku tahu terakhir kali aku bilang investasi jangka panjang tier udah mati sekarang, tapi Dragon Link itu lebih bagus. Anyway, dengan pertimbangan itu kamu bisa mulai belajar Dragon Link, seperti yang aku lakukan di series September kemarin. Nah, terus kamu mungkin bertanya-tanya, Mas, kalau aku mau belajar Dragon Link pakai decklist yang apa? Banyak sih, kamu bisa pilih aja, tinggal klik Dragon Link. Nah, pilih yang mana yang kira-kira kamu suka. Entah dari turnamen, entah dari daftar Master 5, Master 1, turnamen Meta Weekly, atau Community Turnamen, atau Win Streak. Terserah, pilih aja apapun. Untuk hari ini, aku akan memakai decklist yang aku pakai di series September kemarin, yaitu decklist yang ini. Decklistnya Raiden Ju-10, yang top 4 di Meta Weekly nomor 77. Aku pakai satu decklist ini, nggak berubah-ubah selama series September, walaupun akhirnya belakangan ganti ke branded karena aku senang dengan branded dan udah capek belajar Dragon Link. Tapi kamu bisa pakai list apapun, ini cuma satu sampel doang. Jadi masing-masing list itu mungkin akan sedikit berbeda-beda tag optionnya, tapi combo dasarnya itu harusnya kurang lebih sama. Aku akan jelasin sedikit aja tentang engine-engine-nya, kemudian kita akan langsung ngetes combo, supaya agak cepat aja. Dragon Link itu mirip DDD menurutku. Dalam artian DDD itu punya potensi game plan yang non-linear, jadi kamu bisa main tembus interupsi banyak, sama juga dengan Dragon Link. Tapi, seperti juga DDD, Dragon Link itu punya satu game plan utama, yang kalau misalnya nggak ada interupsi, mungkin itu game plan yang paling bagusnya. Kalau dalam kasus ini, game plan utamanya mungkin Borrel and Dragon, itu harus ada dulu. Kemudian nanti kalau kamu bisa bikin Borrelot Savage, entah bisa bikin Baron, itu tambahan. Atau misalnya kalau kamu mau play around Super Poly, bikin Masquerena mungkin suatu tag lucu. Tapi nggak semua deck kan bawa Masquerena. Misalnya kamu mau bawa yang Synchro ini, apa sih namanya? Yang ini Hot Red Dragon Arfin Abyss juga bisa. Jadi game plan-nya itu ada game plan utamanya, plan A-nya, tapi plan B, plan C-nya itu bisa berbeda-beda tergantung dari deck-nya. Sekarang kita masuk ke bagian engine. Di sini kita bawa Bystial karena Bystial itu tambahan bagus untuk Dragon Link terutama. Sebelum ada Bystial, Dragon Link itu mungkin lebih masukin engine Red MD, tapi setelah ada Bystial lebih enak lagi karena engine Bystial itu gampang banget. Satu Magnamut, satu Druid Form, udah di limit masing-masing karena berguna banget. Boldrake, efek untuk tribute bla bla blanya ini nggak terlalu penting biasanya, tapi efek pertamanya yang untuk Banish Light and Dark itu berguna banget. Jadi Boldrake itu bawa satu cuma untuk nama doang. Kemudian Saronir bawa entah 2, entah 3, karena dia bisa sending satu branded spell trap dari deck ke graveyard. Sama juga dengan Lubellion, kamu bisa bawa 2, kamu bisa bawa 3, tergantung. Kalau kamu mau budget, bawa mungkin 1-3, terserah. Tapi kalau misalnya kamu nggak terlalu budget, kamu bisa bawa 3. Di sini bawa 2 di list yang ini. Tujuannya itu cuma untuk setup branded beast dan setup branded regain. Kalau kamu bisa bikin Saronir, pakai regain buang, kemudian Lubellion, taruh beast, and face beast bisa tarik regain dari graveyard. Pada dasarnya kayak begitu doang engine-nya. Kemudian mereka itu bisa di loop untuk Banish Light and Dark, naruh body, kemudian untuk link play. Nanti spesifiknya, ini kita secara umum aja dulu. Kemudian engine Baby Chaos Dragon ini berguna banget karena kalau kamu punya satu, kemudian dia desain ke graveyard, kamu bisa tarik yang satunya lagi dan pakai yang satunya lagi untuk membanish yang satunya. Misalnya pakai black untuk narik white, white banish black, atau sebaliknya pakai white narik black, black banish white. Nah, kalau di sini aksesnya itu pakai Starlit Saver. Normal summon Starlit Saver, kemudian tribute dia tarik black, black pakai buat banish Starlit Saver. Itu kamu bisa ngeloopnya seperti itu mulainya. Jadi Wyver Burster, Collapse Serpent, dan 3 Starlit Saver ini bagian dari engine Chaos Baby Dragon. Kemudian untuk engine rocketnya itu, biasanya orang pakai 2 Tracer, 1 Recharger, 1 Caliber, sama Absoluter Dragon. Ada yang bawa Noctovision Dragon, ada yang bawa Rocket Synchron.
Rocket Synchron ini sebetulnya enak banget kalau kamu tambahin sama Chaos Ruler itu untuk bikin yang tadi Arcane Abyss itu. Jadi berguna, tapi kadang-kadang kalau kamu nggak bawa Arcane Abyss, kayak misalnya di deck ini nggak bawa ya, nggak perlu bawa Rocket Synchronnya dong. Masalahnya dengan Rocket Synchron itu cuma dia harus di normal summon. Sementara di deck ini lebih enak normal summon Starlight Saver untuk Chaos Baby Dragon engine-nya. Kemudian untuk narik Rocket, kamu bisa pakai Quick Launch. Untuk field spell kita bawa Dragon Ravine dan Boot Sector Launch itu searchable lewat Striker Dragon dan lewat Romulus. Mereka berdua ini bakal menjadi extender dalam kamu berusaha link climbing. Nanti akan aku tunjukin juga kombonya seperti apa. Chaos Space ini berguna untuk narik entah baby-nya Chaos Dragon atau untuk narik Lubellion juga bisa. Atau kalau sampai terpaksa-terpaksanya kamu butuh Chaos Emperor juga bisa. Kemudian untuk hand trap kita punya Veiler, karena Veiler itu light, jadi bisa dipakai untuk target selain Collapse Serpent, juga untuk target Bestial. Kemudian Maxi, Ash Blossom, Hold by Crossout, nggak perlu dijelasin pajak. Di deck ini bawa Kastira Fenrir. Karena kadang-kadang kalau misalnya kamu go first, kemudian kamu bisa naruh Fenrir, lawannya aja udah kewalahan. Lawan beberapa deck rogue, Fenrir itu udah win con sendiri. Lawan nggak bisa nge-out Fenrir, ya udah mati, walaupun kamu punya Borrel End sekaligus. Jadi enaknya Fenrir untuk dibawa itu di situ sebetulnya. Mungkin bisa dibilang Dragon Link ini adalah shell yang bagus kalau kamu mau bawa Kastira dan Bestial, karena alternatifnya mungkin Sword Soul kali ya. Sword Soul juga bisa bawa Kastira, tapi nggak seenak di Dragon Link sih sebetulnya. Ada alasannya kenapa Dragon Link itu masih tier 1, boardnya masih sangat solid. Walaupun kalau lawan purely go second ya agak kewalahan juga sih. Tapi nggak apa-apa, ya kita langsung tunjukin aja kombonya seperti apa yang bisa kamu pakai untuk mempelajari Dragon Link ini. Karena ini kan quick start guide. Nah, kalau tarikan begini enak banget. Kita akan coba pakai satu kartu aja untuk combo ya. Kita akan pakai Starlight Saver aja. Pertama-tama normal summon Starlight Saver. Kemudian kamu pakai efeknya, sending dirinya sendiri, dan tarik Black Dragon Collapse Serpent. Penting banget untuk narik Black Dragon karena kamu butuh banish satu light dan satu lightnya udah ada di graveyard. Jadi kamu tinggal pakai aja Collapse Serpent, banish dia, pasang. Habis itu dari sini kamu link summon Striker Dragon. Link summon Striker Dragon, kemudian Black Dragon Collapse Serpent, Chainlink 1, Striker Dragon, Chainlink 2. Biasanya field spellnya itu nggak terlalu penting dibandingkan dengan kamu dapat Wyver Burster-nya. Kemudian kamu bisa special summon, banishing Collapse Serpent. Kita anggap aja kita nggak punya Chaos Space ya. Walaupun di sini kamu bisa pakai Chaos Space-nya, buang Veiler, tarik Dark, kemudian nanti Chaos Space dari graveyard, shuffling Collapse Serpent, kemudian kamu bisa Wyver Burster, tapi anggap aja ini one card combo. One card combo. Habis itu dari sini kamu bikin Romulus. Peletakan kolom itu tuh lumayan penting di sini karena kamu nanti harus mulai linking. Kemudian panahnya Pisti, tadi mana panahnya Pisti? Yang ini, dia kan nunjuk ke kanan. Jadi di sini harus kosong, 2 ini harus kosong. Nomor 1 sama 2 atau nomor 3 sama 4. Terserah mau yang mana. Kalau yang ini kosong, ya yang sini bisa dipakai. Kalau yang ini kosong, ya 2 ini sama yang paling ujung sendiri bisa dipakai. Habis itu kamu tinggal aktifin Dragon Ravine, kemudian pakai Dragon Ravine untuk sending apapun, buang apapun. Kita karena dianggap 1, 2, 3, 4 kartu ini tuh kartu blank, kartu apapun boleh gitu ya. Jadi buang aja Veiler misalnya. Kemudian kamu target untuk dibuang itu adalah Absoluter. Karena Absoluter Graveyard Effect, tarik salah satu extender kita. Ya, Tracer bisa. Kemudian kamu aktifin Boot Sector Launch. Pakai Boot Sector Launch untuk special summon Tracer dari tangan. Habis itu kamu bisa aktifin Tracer. Destroy dia. Special summon yang mana aja sama sih kalau udah kayak gini. Mungkin ini kali. Nah, di sini, di tempat tadi itu kalau misalnya kamu udah nyampe di sini, kemudian kamu punya satu cara untuk summon dragon kecil. Dragon kecil itu maksudnya level 4 ke bawah. Kamu kan bisa linking ke Pisti. Plus, kamu masih punya fodder untuk bikin Chaos Ruler. Tapi karena kita belajar one card combo dulu, anggap aja kita nggak punya material untuk Chaos Ruler. Oke? Habis itu tinggal kamu bikin Pisti pakai salah satunya. Habis itu, Triple Burst, Link Romulus, dan Tracer. Setelah kamu summon Tracer, kamu ke lock ke Dark. Kalau kamu punya Pisti, selama kamu punya Pisti, kamu ke lock ke Dragon. Habis itu kamu tinggal tarik apapun lah, sama aja. Dan bikin Borrel End Dragon. Dan itulah caranya satu kartu bikin Borrel End Dragon.
Portal End Dragon itu tidak bisa di-destroy dan tidak bisa di-target. Kemudian dia itu quick effect, target satu monster lawan, negate, sama kamu special summon satu roket. Jadi kamu harus punya roket di graveyard. Aku berkali-kali salah ketika ketika pertama kali belajar ini berkali-kali salah. Udahlah nggak masalah. Kemudian kamu masih punya 1, 2, 3 kartu di tangan. Apapun itu. Kalau hand trap ya bagus. Kalau extender, kamu mungkin bisa bikin Chaos Ruler, kemudian bikin Borreload. Tapi nanti, itu satu kartu kombonya dengan cara normal summon Starlit Saver saja. Kita coba dengan tangan yang lain. Nah, kalau kita punya Fenrir, enaknya kita bisa summon dia dulu, kemudian dia cycle dirinya sendiri. Habis itu baru untuk fodder Dragon Ravine misalnya. Striker Dragon masih sama. Bedanya cuma kita punya satu body lagi. Fenrir di sini, ini aja udah jadi mini boss sebetulnya. Jadi kalau bisa, jangan dibuang. Tapi kalau kamu butuh badannya untuk material apapun, ya bisa dipakai sebetulnya. Cuma agak sayang kalau menurutku. Karena Fenrir itu termasuk salah satu monster yang just draw the out. Just draw the out. just draw the out. Just draw the out. Anyway, Wyverbuster. Di sini kita udah nggak perlu bikin Romulus sebetulnya. Karena kita udah punya Dragon Ravine-nya. Jadi kita bisa mulai aja langsung begini. Kemudian buat dia sending satu. Buang Saronir juga bisa. Kalau nggak kita bisa buang Fenrir aja karena Saronir bisa untuk extender. Kemudian kamu buang Absoluter Effect, tarik kamu Effect, put Sector Launch, Special Summon Tracer. Nah di sini kita bisa punya 3 Baby Dragon, jadi relatif aman kalau misalnya kamu mau gamble sekalipun. Kamu bisa summon Recharger atau Caliber. Recharger ini bisa untuk recover Borrel End dari graveyard. Jadi, mari kita summon Calibernya aja dulu. Kita udah punya non-tuner kok, nggak masalah. Jadi kita di sini bisa bikin Chaos Ruler. Itu cara gamble yang aman seperti itu. Kecuali kamu terpaksa banget, mending jangan gamble yang nggak aman. Kalau gitu ya, ayo kita tarik Lubellion. Aktifin Lubellion. Tarik Druid's Worm misalnya. Kemudian di sini aku bisa pakai Lubellion. Kemudian Lubellion Effect. Kita pasang Branded Beast saja. Kalau kita bisa buang Saronir somehow, kita bisa dapat regen di graveyard untuk ditarik sama Branded Beast nanti. Banishing satu Dark aja karena kita butuh light-nya untuk Chaos Ruler nanti. Kalau kita go second, kita bisa bikin Chaos Angel sih untuk banish apapun lawan, atau Nightmare Unicorn. Pilihannya lumayan banyak. Paling-paling jelek-jeleknya Access Code bisa. Tapi kalau kita go first ya kita bisa buat kayak begini. Kemudian trigger Saronir, buang kamu, nanti tinggal dipasang. Habis itu, kamu bisa buat Beastie. Kalau kamu mau Beast-nya online, kamu butuh satu Bestial. Jadi mari kita jangan buang Lubellion. Caranya ya pakai Chaos Ruler aja. Banishing Wyverbuster, dan kalau kita udah keluar spellnya semua sih Saronir udah nggak terlalu penting ya, karena nanti regain kita bisa summon Magnamod aja untuk plus terus. Tinggal buat kamu, atau kalau kamu buat Dark Go Second, kamu bisa tarik monster lawan kemudian bikin Triple Burst. Jadi ingat, walaupun combo lainnya itu relatif sederhana kalau untuk Go First, kalau untuk Go Second kamu punya banyak alternatif. Habis itu tinggal balikin Chaos Ruler. Kalau kita balikin Chaos Ruler, nanti kita bisa pakai lagi turn berikutnya. Kalau kita balikin jenisnya Absoluter atau Starlit Saver, kita juga bisa ngeloop berkali-kali. Kalau kita summon Magnamod, nanti kita bisa langsung draw. Jadi, kalau kamu mau ngomongin soal plus, ya udah Magnamod aja. Magnamod effect, habis itu baru jadikan World End. Jadi, beginilah kira-kira caranya kamu combo lebih panjang sedikit. Adding Boldrake aja. Habis itu Branded Beast, tarik kamu. Udah kayak begini kira-kira endboardnya. Dan ini kalau kamu go first ya. Kalau kamu go second, nge-break board itu lebih aneh lagi ceritanya. Tapi kalau kamu udah menguasai pakai Dragon Link, go second board breaking itu udah enak. Big brain play banyak. Dari posisi begini kamu bisa normal summon Tracer, kemudian quick launch, chain Tracer, pop quick launch,
taruh 3 monster, tapi kamu ke-lock ke Dark. Kamu nggak bisa bikin Romulus-nya. Tapi kayaknya kamu tetap bisa bikin Dark sih, jadi penting nggak sih Romulus-nya itu? Kita coba aja pakai line yang tadi. Quick Launch, Chain Tracer, ini interaksi kecil sih yang bisa nambahin body lagi di field. Karena sekarang kamu jadi punya 3 Baby Dragon. Summon Recharger, dan summon kamu. Habis itu mau bikin apa? Striker Dragon, tarik, terus Chaos Ruler mungkin. Tapi kalau Chaos Ruler nggak ngehit, kita bisa apa nggak? Kita masih punya Caliber untuk extender, jadi kita masih bisa pakai Chaos Ruler. Ini adalah gamble yang aman dan bertanggung jawab. Seperti ini. Chaos Ruler, lihat dulu hitnya apa. Come on. Collapse Serpent, Lubellion, Wyver Burster. Bagus-bagus hitnya. Kita tarik. Yang kita nggak tarik itu adalah Absoluter jelas. Tapi kayaknya ditarik pun bisa sih untuk special summon dia. Kita tarik Lubellion aja. Karena Wyver Burster dan Collapse Serpent kalau ada 2 begini, kemudian 1 kebuang, karena ini decklistnya cuma bawa masing-masing 1, ya udah, lainnya keputus di situ. Kalau kamu bawa 2, mungkin ada bagusnya kamu tarik salah satu dari ini. Tapi kalau nggak, ya Lubellion aja udah. Habis itu, Lubellion effect. Jangan special summon Lubellion dari tangan, kecuali kalau kamu play around court by. Kamu pakai dulu efeknya, kamu bisa search, entah search apapun lah. Searching Saronir, searching Magnamut sama-sama plus. Kalau kamu mau searching Saronir misalnya, ya udah tarik aja. Habis itu Saronir effect, banishing lah. Kita cuma punya 1-2 light yang Lubellion jangan di-banish. Tapi darknya ada 4, jadi ayo kita banish absoluternya aja. Habis itu kita bisa buat begini. Saronir effect, uang regain. Lubellion effect, tarik beast. Line yang ini bikin engine bestialnya nyala. Kalau kita bisa punya regain dan beast sekaligus, itu untuk grand game enak. Kayaknya di sini kamu nggak butuh bikin striker dragon juga sih. Entahlah, perlu nggak sih? Kamu bisa langsung aja ke dark, pakai kamu dan pakai kamu, langsung begini. Kemudian special summon kamu di sini, kemudian kamu pakai Chaos Ruler, banishing Veiler juga nggak masalah. Sama yang satunya lagi apapun. Collapse Serpent lah udah. Ding. Habis itu kamu buat Pisti. Ini gak cuma one card combo karena kita punya beberapa extender di tangan. Ini bisa dibilang 3 card combo. Karena tadi kita kan mulai dengan Caliber di tangan, Tracer sama Quick Launch. Jadi 3 kartu itu bisa bikin seperti ini. Triple Burst. Kalau tadi Darknya dipakai lebih enak lagi, kita plusnya lebih gede lagi. Pisti. Tarik kamu. Habis itu jadilah Borderland. Dan di line yang ini enaknya adalah kita nggak pakai satupun Striker Dragon-nya. Jadi kita masih bisa untuk recovery kalau perlu. Walaupun perlu nggak sih pakai Striker Dragon begitu? Entahlah. Kayaknya tadi tangannya ya bisa dibilang bagus, bisa dibilang nggak bagus-bagus amat. Habis itu tinggal end phase, pakai Branded Beast, balikin regain. Udah, endboardnya kurang lebih begini dengan yang tadi. Satu hal yang perlu diingat adalah Borderland Dragon itu menegate permanen. Negate the effects of that monster on the field. Negate-nya permanen, bukan cuma 1 turn. Kemudian, monster yang udah di-negate nggak bisa ditarget lagi untuk di-negate lagi. Jadi, hati-hati jangan sampai kamu terlalu trigger happy dengan Borderland Dragon sampai habis target di graveyard, atau sampai habis target di field misalnya. Nah, ini baru lumayan lucu. Kamu bisa Quick Launch, bikin summon apa? Tracer, Caliber. Tracer aja dulu. Summon Tracer. Kemudian jangan dipakai efeknya karena kamu nanti ke-lock. Striker Dragon, efek, tarik sector launch-nya. Habis itu, karena Tracer itu dark, kita bisa langsung aja pakai kamu. Jadi ini 2 kartu kombonya. Pakai Quick Launch untuk summon 1, kemudian karena kita kebetulan tadi narik White Dragon-nya, bisa langsung dipakai untuk extender. Dan karena kita punya Chaos Space, ini tangan enak banget. Ketika kita nanti narik Ravine, kemudian kita aktifin Ravine, pakai Ravine effect, kita bisa buang Chaos Space-nya. Buat apa Chaos Space-nya dibuang? Nanti aku jelasin. Tapi untuk sekarang, ayo kita lanjut ke combo dasar. Nah, di posisi ini, kalau kamu banishing Wyver Burster-nya, kamu bisa shuffle dia lagi pakai Chaos Space, supaya nanti Collapse Serpent ketika desain ke graveyard bisa narik dia lagi. Plus kamu dapat draw 1, nge-cycle kartu. Kemudian,
Wyvern Burster yang ada di tangan nanti, entah extender untuk turn berikutnya, entah discard fodder kalau kamu perlu apapun. Dari sini ke depan kamu nggak terlalu penting kalau kamu ke lock di dark. Jadi di sini aku mungkin akan normal sama Rocket Racer, kemudian pakai efeknya destroy dia. Boot sector launch-nya disimpan aja dulu. Kemudian ayo kita gamble. Ada 3 baby dragon, kita bisa gamble dengan aman. Karena kamu cuma butuh 1 untuk bikin Pisty. Chaos Ruler sebagai extender yang berguna. Chaos Ruler, Chain, Collapse Serpent. Kamu nggak mau sampai Wyvern Burster-nya ketarik ke Excavate di dia. Jadi tarik dulu. Kalau kamu cuma punya 1 terutama penting banget. Habis itu baru mulailah flipping. Magnamut, Veiler, Ash Blossom, Baldrake, apa yang mau dipilih. Kita bisa milih Chaos Ruler untuk balikin monster yang di-banish ke tangan. Atau kita bisa narik Magnamut untuk narik Druid Worm di end phase. Mungkin Magnamut kali. Habis itu begini, nggak usah diaktifin. Masalahnya gini, efeknya itu ketika kamu summon monster dari extra deck, Dragon Monster ke zone yang dia tunjuk. Jadi ketika kamu link summon Pisty, kamu bisa special summon 1 Dragon atau Wing Beast dari tangan. Tapi sampai akhir turn ini, efeknya ke negate dan tidak bisa jadi link material. Jadi kamu nggak bisa plus pakai Magnamut, kamu juga nggak bisa summon Wyvern Burster karena must be special summon. Jadi nggak bisa di special summon pakai Romulus juga. Kalau ada 1 baby dragon di tangan, kamu bisa pakai efeknya Romulus. Kemudian kita tinggal butuh nanti 1 baby dragon lagi untuk bikin Borreload Savage Dragon. Kamu bisa summon yang satunya lagi pakai Boral End. Jadi kita bisa ending dengan 2 negate dan bukannya 1. Kalau kita punya baby dragon di tangan lagi. Kalau nggak punya ya udah nggak bisa apa-apa. Ya kan, jadi kalau dari posisi ini ya udah tinggal Triple Burst Dragon. Habis itu Chaos Ruler, Vanishing Light, dan Dark. Kalau aku nyisain ini sih karena ada kartu di tangan, karena ada lebih. Jadi mungkin turn berikutnya kita bisa bikin sesuatu. Entah roketnya, summon dari musuh punya. Tadi kita nggak punya non-tuner sih ya. Seandainya kita naruh non-tuner, kita bisa pasang baby dragonnya, kemudian pakai Boral End, negate yang satunya, tarik tunernya. Habis itu bikin Borreload Savage. Jadi mungkin sedikit misplay di situ. Aku aja masih belajar kan. Kalau gitu ya, aku cuma bisa bikin quick start guide karena deck ini juga aku belum menguasai sepenuhnya. Tapi dengan ending seperti ini, kamu bisa set cold buy, kamu punya 1, 2, 3 hand trap. Kurang bagus apanya. Jadi kurang lebih kayak begitu yang bisa dikerjakan sama deck ini. Sekarang yang perlu diperhatikan adalah dari tadi kita go first. Kamu harus belajar dulu dengan combo go first-nya seperti apa. Kemudian kalau diinterupsi, bagaimana caranya kamu bisa tetap ending dengan board yang lumayan bagus. Jangan lupa kalau misalnya kalau kamu udah punya monster link di graveyard, kemudian kamu diinterupsi, kamu nggak sempat bikin Boral End pun, kamu tetap masih bisa bikin Borreload Savage Dragon untuk bikin board yang nggak terlalu jelek-jelek amat. Walaupun kamu cuma dapat 1 negate, dari link satunya Striker Dragon, lumayan daripada nggak ada sama sekali. Jadi Borreload Savage Dragon ini selain dari extended combo, juga bisa untuk recovery board. Kemudian Masquerena dan Nightmare Unicorn jangan segan-segan untuk dipakai kalau memang perlu. Ada access code ini untuk bantu OTK. Hieratic Seal of the Heavenly Sphere kadang-kadang berguna. Kemudian Chaos Angel kalau go second. Baron kalau kamu bisa buat secara opportunistic, misalnya Bestial plus tuner level 4-nya, Tracer, atau apa tadi namanya, Caliber, gitu. Itu juga bisa bikin Baron. Atau bisa bikin Chaos Angel. Kamu nggak butuh tuner untuk Chaos Angel, asalkan light dan dark. Untuk bikin Borreload, kamu bisa level 4 plus level 4, atau level 7, Fenrir, plus level 1, Veiler. Sama juga dengan Fenrir plus Ash Blossom bisa jadi Baron, tapi kalau kamu bisa extend dari combo itu, ya extend lah, jangan cuma bikin Baron terus puas gitu. Apalagi mengingat bahwa Kastira Fenrir ini sendiri adalah body yang bagus. Kalau nggak perlu dibuat apa-apa, nggak usah lah, nggak harus. Sebetulnya aku mau bikin video ini minggu lalu sih, tapi aku agak sibuk, sorry soal itu. Untuk minggu depan, aku mau ngebahas kartu yang kita belum ada di sini sekarang, tapi akan ada minggu depan. Penasaran kan kartu apa? Nggak penasaran, terus kamu bilang gitu.
Well, penasaran atau nggak penasaran kartu apa yang akan kita bahas minggu depan? Silahkan tebak di kolom komentar kartunya apa. Kalau kamu merasa video ini berguna untukmu, aku minta tolong di-share ke satu temanmu aja, supaya komunitas kita bisa tumbuh terus. Makasih udah nonton. Bye-bye.